saya akan sampaikan minggu depan gitu ya. Silakan nanti ditagih ya kalau saya lupa ya. Oke. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Ini banyak sekali ya teman-teman. Ada beberapa belas kategorisasinya. Teman-teman nanti silakan baca sisanya di rumah. Ya, di buku yang sudah saya bagikan tuh lengkap sekali ini tentang adawatu robti, bahkan dengan hal lainnya yang terkait dengan bagaimana mengembangkan keterampilan menulis kita. Oke. Karena saya berharap nanti setelah adawatu robti ini dibaca, teman-teman bisa membuat eh, produk tulisan itu lebih koheren gitu ya. Tidak seperti yang mulahos pertama yang berdiri sendiri-sendiri. Oke, yang kelima ini ada sababiyah, sebab akibat. Sudah jelas ya. Sebab akibat itu yang menceritakan dua kalimat digabungkan, yang satu sebab, yang satu akibat. Itu gampang ya untuk dipahami. Qarartu mughadharah, qarartu mughadharatul balad, qarartu mughadharatal balad bisababil jawi mumtir daiman. Saya memutuskan untuk meninggalkan negeri ini atau negeri tersebut karena cuacanya yang hujan terus-menerus gitu ya. Nah, ini dia bisa menggunakan jadi sebabnya itu untuk menunjukkan sebabnya itu dia bisa menggunakan bisabab atau li'anna. Oke. Misalkan ada nomor 3 nih ya. Lam yakhruj ma'ana al-yaum li'anna abahu lam yasmah lahu bidzalika. Ya, jadi dia bisa menggunakan bisabab atau li'anna gitu. Silakan pilih. Bahkan bisa menggunakan walidha, walihada sabab dan seterusnya. Jadi variasinya banyak teman-teman. Gitu. Bisa silakan menggunakan yang mana saja yang kira-kira tepat gitu ya. Yang penting ini menunjukkan asbabiyah. Oke. Nah, ini yang keenam, dia an-natijah atau hasil ya. Hasil sebuah perbuatan mirip-mirip dengan sebab akibat menurut saya sih. Gitu. Untuk menunjukkan, untuk menggabungkan dua kalimat yang salah satunya menandakan sebuah hasil perbuatan atau akibat gitu ya. Ini masih ada hubungannya dengan sebab akibat menurut saya. Dia menggunakan natijah lidzalika atau adda ila dzalika. Contoh, waqa'atil madhaharat wal ihtijajat natijata qarari raf'il dharaib ya. Demonstrasi dan unjuk rasa itu terjadi sebagai hasil dari ketetapan penaikan pajak gitu ya. Ini hampir sama dengan sebab akibat menurut saya. Gitu. Hanya yang ditonjolkan di sini kan dia menggunakan kata sambung apa gitu ya. Oke. Yang ketujuh ini yang terakhir ya. Sisanya silakan dibaca teman-teman. Nanti boleh ditanyakan kalau ada yang masih perlu ditanyakan. Ada al-muqaranah. Al-muqaranah itu ya perbandingan ya. Perbandingan. Atau yusabihu dan seterusnya ya. Ada yukhalifu. Kemudian mukhalaf li misal ka gitu ya. Ini biasanya nanti kalau dalam lagu itu ada yang namanya tasbih gitu ya. Ini contohnya ada Zaidun yusabbihu sa'idan zaka ya, zakaun ya. Si Zaid secerdas si Said. Itu penerjemahan versi kitanya. Atau kalau mau ikut versi penerjemahan Balagu biasanya begini. Zaidun menyerupai Said kecerdasannya. Tapi kan kalau dalam bahasa Indonesia kan bisa diterjemahkan si Zaid secerdas si Said gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini namanya al-muqaranah, bisa menggunakan kata-kata yusabihu, yudahi, yuhaki, mislu, ka dan seterusnya. Nah, ini bisa menggunakan berbagai ada waturabi ini, teman-teman. Oke. Jadi kesimpulan saya ya, ini ada waturabi yang banyak ini ditambah dengan ada waturabi yang sudah diberikan pada buku sebelumnya, ini menjadi kunci bagaimana kaifa naktub al-jumal awil faqrah mutamassikah gitu ya. Bagaimana kita membuat kalimat atau paragraf yang mutamassikah, yang koheren satu dengan yang lainnya, yang nyambung gitu ya.
yang tidak terputus sendiri-sendiri gitu, tetapi nyambung. Kenapa itu penting? Karena kalau tidak disambungkan dengan konjungsi seperti ini, bisa jadi nanti ide pokok pikiran, saya salah ya. Eee, karena kalau tidak menggunakan adawat turobi ini nanti, pokok pikiran itu nanti akan bercabang, tidak hanya satu. Tapi kalau kita menggunakan kata sambung, dia akan menggunakan satu pokok pikiran saja, gitu ya. Seperti kemarin yang dicontohkan ketika mulahos itu kan, kalau masing-masing membuat 5 itu masing-masing menjadi idenya. Tetapi kalau dibuatkan jadi satu, dengan kata sambung satu, dia hanya satu, menceritakan tentang, eee, apa namanya, Al-Qur'an Al-Karim, ya. Kenapa? Karena kalimat yang kedua tentang i'jaz, tentang makkiyah dan madaniyah, dia menceritakan tentang, misalkan menceritakan tentang listing. Listing itu tadi ya, perincian, eee, bahwa ayatul Qur'an gitu ya, tunqasamu ila, eee, aqsam gitu ya, madaniyah wa makkiyah. Madaniyah awalan, summa makkiyah awalan, summa madaniyah tsaniyan. Misalkan seperti itu. Jadi kalau tidak menggunakan listing-listing atau tidak menggunakan adawat rabti seperti itu kadang-kadang yang mana nih kita bicara pokoknya apa, semua juga penting. Makanya disitulah penting menggunakan adawat rabti itu, gitu. Baik, ada yang tanyakan lagi sampai di sini teman-teman? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya harap ini dibaca lagi ya buku yang saya berikan karena seperti biasa nanti saya akan merecall materi lewat kuis setiap pertemuan untuk mengetahui sejauh mana daya serap antum terhadap materi yang saya berikan. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, harap dicatat ini nanti. Alia tolong diingatkan ya. Silakan antum, teman-teman kerjakan hanya sedikit sebenarnya ini ya. Bagian 1 dan 2 dari bagian awal yang ini. Alia tolong dibantu dicatat ya nanti. Nah ini yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Yang pertama adalah ini perintahnya istakhriju ar-rawabit al-mawjudah finas atali wa haddidu naw'aha. Jadi yang pertama ini yang ini ya, antum tinggal mengeluarkan ada waktu robtinya dari sini. Ini tidak ya, ini tidak, maaf. Antum tinggal mengeluarkan ada waktu robtinya dari paragraf ini. Kemudian setelah itu sebutkan dia termasuk dalam klasifikasi apa. Contoh ya, kita lihat yang oke. Di sini nih ya, pada paragraf kedua nih. Nah, di sini ada kata-kata lakin inda mahawala as-su'ud dan seterusnya minal bi'ri gitu ya. Nah, ini kan ada kata-kata lakin. Ya, lakinnya ditulis dia termasuk ke dalam mana? Masuk ke dalam arabtu al-istidraki. Ada kata summa juga nih. Summa marra ya. Summa ini masuk ke dalam apa? Dia masuk ke dalam arabtu al-idofi. Gampang sekali tinggal dikeluarkan, kemudian tentukan dalam jenis apa rawabit itu. Itu ya. Soal awal asani ini perintahnya adalah melengkapi yang kosong ini, yang titik-titik ini. Nah, yang kedua ini ya, diminta untuk melengkapi titik-titik ini dengan konektor atau arwabit yang al-munasibah. Ya, misalkan safarna al-utla al-madiyah ilal maghrib, titik-titik zurna mu'zam, ya, dan seterusnya. Mudunuhu mu'zam, apa namanya? Mudunahu at-tarikhiyah, laqad zurna Madinah, Fas dan seterusnya gitu ya.
Nah, ini arawabit yang munasibnya apa nih? Ya. Jadi dua ini silakan dikerjakan di Word, kemudian nanti diberi nama seperti biasa. Oke. Baik, teman-teman, ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Nanti minggu depan, di sini kan sudah membahas tentang formulir sudah ya, berarti mungkin teman-teman nanti kita akan beranjak ke dalam produk tulisan yang lain. Kalau yang ini kita masih ada waktu robti kita berbicara tentang teori, tapi untuk yang lain kita akan berbicara tentang produknya. Oke. Baik teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan, sebelum saya mengakhiri mata kuliah ini, saya mohon maaf ya jika banyak sekali kesalahan dan kekurangan menjelang Ramadan ini. Mudah-mudahan antum membukakan keikhlasannya untuk memaafkan segala kehilafan dan kesalahan saya, sehingga kita menyambut Ramadan ini dalam keadaan bersih, tidak ada perasaan kesal yang mengganjal ya di antum kepada saya terutama sebagai dosen gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang siap menyambut Ramadan dengan kesucian hati. Ya, mohon dimaafkan ya teman-teman semuanya. Saya pun sudah memaafkan teman-teman kalau memang dirasa ada kesalahan ya. Karena saya ingin antum memaafkan, saya pun memaafkan. Meskipun saya rasa antum tidak membuat kesalahan ke saya. Ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kita jumpa lagi minggu yang akan datang dalam keadaan bulan Ramadan. Sekali lagi, dalam rangka Ramadan, saya mohon maaf atas segala kesalahan saya secara pribadi atau atas nama lembaga ya dari Prodi. Mudah-mudahan antum berkenan memaafkan saya dan kami semua jika memang banyak kesalahan yang diantum terima dari kami. Ya. Baik, syukran katsiran Allah husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.